Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Arifta. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Tasawuf adalah usaha untuk menyucikan hati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf ada 3, yaitu yang pertama, memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Yang kedua, kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri. Yang ketiga ada ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Meisara. Saya mau menjelaskan mengenai fungsi tasawuf dan sejarah tasawuf. Pembahasan yang pertama adalah mengenai fungsi tasawuf. Fungsi yang pertama adalah untuk memperkukuh akhlak dari pengaruh-pengaruh luar, terutama pengaruh mewahnya harta kekayaan dan kekuasaan. Maksudnya, kita itu harus dapat memperkuat akhlak kita dari godaan-godaan ataupun pengaruh-pengaruh luar sana. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk membina sikap zuhud pada diri kita ataupun sikap yang menyebabkan hati tak dikuasai oleh duniawi yang dapat mengakibatkan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita itu harus dapat menanamkan sikap zuhud pada diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan sikap zuhud ini, sikap yang dimiliki oleh seseorang dan ia tidak terlampau senang jika memiliki dunia dan tidak terlampau sedih jika kehilangan harta ataupun kesenangannya itu tadi. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk membentengi diri dari segala macam penyakit hati yang berupa keinginan untuk menguasai segala aspek keduniaan. Hal ini tidak berarti bahwa manusia harus antisipasi terhadap dunia, bahkan harus menjauhi dunia sejauh mungkin. Akan tetapi, Islam memberikan kebebasan kepada para pemeluknya untuk mengambil segala aspek keduniaan secara proporsional ataupun sebatas yang dibutuhkan dan tidak melampaui batas kewajaran. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai fungsi tasawuf dan sekarang saya melanjutkan pembahasan mengenai sejarah tasawuf. Ada beberapa anggapan mengenai sejarah tasawuf itu muncul. Kalau dilihat dalam perspektif sejarah, tasawuf muncul dan berkembang sebagai akibat dari kondisi sosiokultur dan politik pada masa rezim pemerintahan kaum Umawi di Damaskus. Mereka dianggap kurang religius dalam praktik kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini, kemudian tasawuf muncul. Dalam perkembangan selanjutnya, tasawuf bukan lagi sebagai gerakan oposisi politik, tetapi merupakan gerakan yang personal yang timbul dari kesadaran hati itu sendiri yang sangat alamiah. Dan inilah yang sebenarnya merupakan intisari dari ajaran Sufisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tokoh-tokoh sufi. Yang pertama yaitu periode 1 masa Nabi Muhammad SAW, dimulai dari 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Penekanan ajarannya yaitu amalan atau ibadah yang dilakukan di kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua ada periode 2 masa sahabat, dimulai dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Al-Khattab. Penekanan ajarannya yaitu perilaku atau kehidupan zuhud yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, periode 3 masa tabi'in, dimulai dari 41 Hijriah sampai 120 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu Hasan Al-Basri, Robi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain. Penekanan ajarannya yaitu konsepsi tentang zuhud yang senantiasa berlindung kepada Al-Quran
as-sunnah dan tradisi sahabat. Yang keempat ada periode 4 pada masa penyebaran tasawuf, dimulai dari 100 sebelum 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu Ma'ruf Al-Karki, Sulaiman Ad-Darani, dan lain-lain. Penekanan ajarannya yaitu inti ajaran tasawuf, sehingga tasawuf dapat diklasifikasi kajiannya ke dalam ilmu jiwa, metafisika, dan akhlak. Yang kelima ada periode masa pencerahan tasawuf, dimulai dari 450 Hijriah sampai 550 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu Abu Zaid Al-Adami, Ali Muhammad bin Abdul Wahab, dan lain-lain. Penekanan ajarannya yaitu, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di periode ini muncul tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Al-Ghazali, yang sangat berpengaruh pada perkembangan tasawuf masa-masa berikutnya. Yang keenam ada periode 6 masa kejayaan tasawuf falsafi, dimulai dari 550 Hijriah sampai 700 Hijriah. Tokoh tasawufnya yaitu As-Suhrawardi dan lain-lain. Penekanan ajarannya yaitu tasawuf falsafi telah menemukan momentumnya dengan hadirnya tokoh sufi Husain Mansur Al-Hallaj. Yang ketujuh yaitu periode masa pemurnian tasawuf, dimulai dari 700 Hijriah sampai dengan sekarang. Tokoh tasawufnya yaitu Sidi Muhammad As-Sanusi dan lain-lain. Oleh karena itu harus dilakukan pemurnian terhadap ajaran tasawuf tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran tasawuf dalam Al-Quran. Ajaran tasawuf dalam Al-Quran pada dasarnya berkonsentrasi pada kehidupan rohaniah, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai kegiatan, seperti membersihkan hati, berzikir, ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Sekian saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata.